Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di bedah buku kita Seven Habits of Highly Effective People. Sudah nonton video-video sebelumnya? Kalau belum, tonton dulu sampai habit 1 sudah selesai kita bahas. Jangan lupa, jangan cuma nonton aja dong brosis. Subscribe gitu ya. Di komen, di share silahkan lah. Moga-moga jadi manfaat buat banyak orang. Kebaikannya mengalir lewat teman-teman semua juga. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan bedah buku kita yang habit yang kedua, yaitu begin with the end in mind. Dan sebagaimana habit yang pertama, sepertinya ini akan jadi beberapa serial video, tidak cuma sekali, karena kita akan bahas cukup dalam. Dan kayaknya kalau saya baca ulang lagi ini buku, memang sungguh amat sayang kalau ada bagian-bagian penting yang nggak terulas gitu. Padahal kayaknya hampir setiap halaman ada hal yang penting gitu. Dan oh ya, ngomong-ngomong, ini video rekaman saya yang kedua, jadi it should be very special karena saya sudah pernah merekam video ini beberapa tahun lalu, cuman ada insiden di handphone jadi hilang. Mudah-mudahan itu sebuah pertanda bahwa insya Allah akan kita bahas di hari ini sesuatu yang lebih baik dari yang kemarin lah ya. Oke, begin with the end in mind. Di buku ini dibahas sebagai principles of personal leadership. Jadi menariknya bab ini itu dibuka dengan sebuah exercise. Ya, exercise-nya nanti kita akan tahu terkait juga dengan apa yang sudah kita bahas di habit yang pertama. Jadi exercise-nya seperti ini. Saya akan ajak teman-teman untuk exercise murni dari buku ini dulu, tapi nanti bolehlah setelah ini kita bahas modifikasinya ya. Jadi gini, sambil teman-teman menonton video ini, silahkan temukan satu area, satu ruang yang cukup tenang, di mana teman-teman bisa menyimak dengan tenang, tidak cukup banyak terganggu dengan suara-suara atau aktivitas yang lain. Nah, kalau sudah dapat tempat yang tenang, silahkan duduk, silahkan jernihkan pikiran kita. Oke. Sementara setidaknya beberapa menit ke depan, nggak usah pikirin dulu hal-hal lain, adanya meeting, adanya urusan-urusan pekerjaan. Simpan sebentar, nggak lama ini, cuma beberapa menit saja. Betul-betul hanya fokus pada aktivitas ini dan betul-betul usahakan untuk membuka pikiran kita seluas-luasnya. Cara membuka adalah dengan menyingkirkan sementara penutupnya, yaitu pikiran-pikiran lain, suara, gambar yang saat ini sedang berputar-putar di pikiran kita, simpan dulu. Nah, dalam pikiran kita, silahkan pikirkan kita berada di sebuah pemakaman. Kita datang di pemakaman itu, kemudian ya saya nggak tahu pemakaman mana yang teman-teman pikirkan, tapi silahkan pikirkan pemakaman yang kita sudah sering datangi, mungkin karena beberapa orang yang pernah kita layat gitu. Kemudian amati sekeliling, ya, kemudian amati bahwa si yang meninggal almarhum sudah dimakamkan gitu, didoakan, kemudian ya seiring waktu semua yang hadir meninggalkan. Biasanya sih Indonesia paling tidak itu nggak langsung ditinggalkan keluarganya, tapi orang kumpul di rumah dulu untuk menghibur, mendoakan ya. Jadi datanglah juga ke rumah tuh. Datang ke rumah, kemudian kita lihat ada orang-orang berkumpul. Nah, ada orang-orang berkumpul, agak heran sedikit mungkin kita, kok sepertinya suasana rumahnya familiar. Duduk di situ sebagaimana tamu yang lain, sambil melihat ke sekeliling, barulah kita menyadari bahwa ternyata
ini adalah rumah kita sendiri. Ada saudara-saudara, ada keluarga, ada teman-teman kita, ada kolega-kolega kita, ada orang-orang yang penting dalam hidup kita hadir di ruangan ini sekarang. Nah, sebagaimana umumnya ada doa, ada cerita-cerita. Nah, kita mendengar itu orang-orang yang penting ini satu sama lain ya dengan rekannya masing-masing bercerita, menceritakan tentang diri kita yang baru saja dimakamkan tadi. Nah, ambil satu sorotan ke orang yang paling dekat dengan kita, misalnya keluarga. Kira-kira apa yang kita pikirkan, kita imajinasikan, kita bayangkan keluarga kita katakan tentang diri kita yang baru saja meninggal? Apa kenangan yang tersimpan dalam tentang karakter kita yang baru saja meninggal itu? Dengerin tuh. Kalau sudah, coba kita alihkan fokus ke orang lain, misalnya ke sahabat atau teman-teman kita. Cerita juga dia. Apa kira-kira yang kita harapkan dia kenang tentang diri kita? Kalau sudah, geser lagi ke rekan kerja, ke anak buah kalau kita punya, ke atasan kita, ke pelanggan. Silahkan pikirkan lingkaran orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita sepanjang hidup, dan bayangkan apa yang kita harapkan mereka ingat tentang diri kita. Apa karakter yang kita expect mereka kenang dari diri kita sepanjang hidup. Nah, latihan ini yang dari bukunya cukup provokatif ya, dan cukup challenging ya. Nah, kemudian kalau di pelatihan agak dimodifikasi sedikit ya, tapi menurut saya ini jauh lebih powerful. Karena Begin with the Animan dimulai dari sini ya. Jadi banyak ilmu yang membahas tentang tujuan. Begin with the Animan kan esensinya adalah memulai segala sesuatu dari tujuan akhir. Kita tuh memikirkan mau mencapai apa. Kerja mau capai apa, mau mencapai target apa, maupun memiliki apa, itulah intinya ya. Nah, tapi menurut saya Seven Habits ini sangat fundamental karena mengajak kita nggak tanggung-tanggung. And in mind yang kita pikirkan adalah ujung sekali, yaitu ketika kita sudah meninggal. Kita expect kita menjadi orang yang seperti apa, dengan mengimajinasikan kita dikenang oleh orang-orang sekeliling kita seperti apa. Nah, ini nanti akan ada bahasannya kenapa kok seperti ini ya, latihan pertamanya. Meskipun praktek Begin with the Animan tidak hanya bicara soal ini, soal ngomongin ujung usia ya, tapi inilah yang paling fundamental karena nanti dia akan menentukan end in mind kita yang lain. Nah, menariknya biasanya saya agak jarang menemui orang yang misalnya nih ya, kenyataannya dalam hidup dia ambisius, saking ambisiusnya sehingga mungkin sikut kanan kiri atau gak peduli sama orang lain. Tapi kalau ditanya pengen dikenang sebagai orang yang seperti apa ketika meninggal, kayaknya kok agak jarang ada orang yang menjawab seperti tadi yang nyatanya itu, bahwa saya pengen dikenal sebagai orang yang sangat ambisius sehingga rela menghalalkan segala cara. Kayaknya kok nggak mungkin jawab begitu. Kita lihat ada orang yang melakukan kejahatan, korupsi misalnya. Kalau ditanya ini, kalau meninggal pengen dikenal sebagai apa, kayaknya nggak akan ada orang yang merencanakan ingin dikenal sebagai koruptor, mengambil hak orang lain, apa yang bukan haknya. Kalau ada orang yang kerjaannya menipu, janji-janji dan nipu, atau tidak memenuhi lalu janji lagi,
kayaknya kok kalau ditanya berharap ujung usianya kayak apa, kayaknya kok nggak akan berharap dikenang sebagai orang yang suka nipu. Nah, disinilah exercise ini jadi esensial. Begin with the Animan betul-betul mengajak kita pertama kali memikirkan kita pengen dikenang sebagai apa, karena itu menentukan apa yang akan kita putuskan sehari-hari untuk kita jalani dalam kehidupan. Nah, jadi lebih lanjut setelah latihan tadi, saya mau ulas sedikit ya. Di pelatihan kemudian agak diringankan dosisnya. Mungkin karena latihan kematian ini terlalu ekstrim ya. Bisa jadi ada orang-orang yang tidak siap atau belum siap atau belum mikirin ke sana atau memang belum sampai ke sana lah tahapan pemikiran perenungan tentang hidup ya. Ya barangkali agak resisten, akhirnya dimodifikasi menjadi ulang tahun ke-80. Ya udahlah, nggak usah mikirin meninggal dulu, tapi pikirin di ujung-ujung usia kita ulang tahun. Nah itu kan lebih fun ya, ulang tahun kemudian ekspektasi dikenang oleh orang-orang sekeliling kita setelah sekian puluh tahun ya hidup itu sebagai orang kayak gimana, kayak mirip lah ya gitu. Tapi menurut saya lebih powerful. Nah, lebih lanjut setelah latihan ini Pak Kofi membahas bahwa harusnya kalau kita betul-betul merenungkan dan memvisualisasikan, menghayati betul, terasosiasi betul-betul dengan pemikiran tadi, maka kita akan menemukan sebuah momen yang sangat mendalam dalam diri kita. Kita akan bisa mendapatkan fundamental values yang tanpa sadar sebenarnya kita miliki dalam diri kita. Setiap manusia biasanya punya keinginan terdalam ingin menjadi orang yang seperti apa. Yang kalau dirunut lebih jauh lagi, ya sebenarnya itu fitrah kita ya. Sebagai makhluk kan kita diciptakan dengan tujuan. Nah, tujuan itu sebenarnya sudah terrecord dalam diri kita tanpa kita sadari. Nah, ini proses untuk nyari, mengenali. Gitu. Nah, meskipun habit 2 pada akhirnya aplikasinya itu sangat luas, karena sebenarnya kalau kita bahas di habit 1 kan dulu kita pernah diskusikan bahwa ada hukum alam ya. Pak Kofi itu ngajak kita untuk selain memikirkan soal paradigma juga prinsip kan. Nah, prinsip itu didefinisikan sebagai hukum-hukum alam ya. Definisi menurut Seven Habits yang diambil oleh Seven Habits. Nah, hukum alamnya di habit yang pertama, kenapa kok kita mesti proaktif? Karena hukum alamnya adalah manusia tuh punya kemampuan memilih, dikasih karunia memilih. Cuman dan itu bebas. Masalahnya kita akan terkena konsekuensi sesuai pilihan kita. Jadi ruang antara stimulus dan respon itu ada, kita bebas milih, tapi konsekuensi atas pilihan itu mengikat. Nah, karena itu proaktiflah gunakan ruang itu supaya kita dapat konsekuensi yang kita harapkan. Begin with the end in mind, prinsipnya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia minimal diciptakan 2 kali. Cek seluruh hal yang ada dalam kehidupan kita yang dibuat oleh manusia pasti minimal lewat 2 kali proses. Pertama yang disebut sebagai penciptaan mental creation, design, sebelum kemudian physical creation ya, atau dibuat jadi kenyataan. Cek aja baju yang kita pakai pasti didesain sebelum dibuat. Ruangan yang kita nikmati sekarang pasti dulu ada yang mendesain sebelum dibuat. Tempat minum, buku, gadget ini, anything, segala yang diciptakan oleh manusia pasti lewat minimal 2 proses. Hanya Tuhan yang mampu menciptakan langsung sekali jadi, kun fayakun gitu. Tapi manusia pasti lewat desain dulu. Nah, kehidupan kita kan dikasih ruang nih kita buat mengkreasinya kan. Manusia kan begitu kan, dikasih ruang untuk menggunakan untuk mengelola nasibnya. Nah, di ruang itu ya ada hukum alamnya, yaitu ruang itu akan termanfaatkan sesuai dengan desain kita gitu. Nah, cuman challenge ini menarik deh. Ini teman-teman yang baru belakangan saya dapetin. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah mendesain nanti?
orang yang merasa saya nggak pernah punya mimpi pak, ngapain sih repot-repot gitu. Atau kenyataannya dia nggak pernah terekspos dengan ilmu-ilmu kayak gini, ilmu-ilmu tentang harus bikin impian gitu. Gimana dong? Padahal katanya kehidupannya diciptakan oleh dia punya ruang untuk menciptakan kehidupannya. Nah ini menariknya, sebenarnya tetap ada proses mendesainnya, cuman tidak disadari. Contoh ya, ada orang yang kuliah di jurusan kedokteran yang sebenarnya dia nggak suka. Kenapa? Tapi akhirnya dia repot-repot masuk kedokteran karena orang tuanya dokter, kakak-kakaknya dokter. Kalau nggak jadi dokter juga kok kayaknya gimana gitu ya. Nah, kalau kita lihat dia action sampai bisa masuk fakultas kedokteran itu kan pasti karena dia sudah memikirkan dulu gimana caranya masuk, ya kan? Nah, cuman betul proses mendesain itu mungkin tanpa dia sadari dia buat terpengaruh oleh lingkungan. Nah, lingkungan orang tua, keluarga, sekelilingnya, omongan orang. Saudara bilang, oh kamu kayaknya menjadi dokter juga dong, kan bapak kamu dokter. Gitu. Jadi bikin juga sebenarnya, cuma nggak disadari. Ada orang yang saya gimana pak, keluarga saya itu memang keluarga nggak mampu ya, mau dikata lah. Nah itu desain yang saya tanpa sengaja dia buat. Oh dia mendesain dirinya mengikuti masyarakatnya, mengikuti keluarganya, mengikuti orang-orang di sekelilingnya. Nah Begin With The End In Mind mengajak kita untuk dengan sengaja mendesain kehidupan yang kita harapkan, bukan sekedar mengikuti lingkungan yang kita ada di dalamnya. Balik dong ya kayak di habit 1 ya, kita punya ada stimulusnya ada lingkungan sekitar, tapi respon kita sebenarnya tergantung pemanfaatan ruang antara stimulus respon kan. Gitu. Saya boleh aja lahir dari keluarga seniman, stimulusnya kan itu ya, keluarga saya kasih exposure terus sebagai keluarga dengan kehidupan sebagai seniman, tapi saya punya ruang, saya pengen jadi saintis, boleh dong kayak filmnya Dumbo tuh ya kan, anaknya yang gede kan gitu, bapaknya sebagai pemain sirkus tapi anaknya senang dengan sains gitu. Itu memanfaatkan ruang antara stimulus dan respon ya. Terlebih lagi kalau kita pelajari exercise yang tadi, ternyata ada unsur imajinasi di situ. 2 ya, unsur imajinasi dapat pakai bayangan kita meninggal. Yang kedua, unsur self awareness juga, karena sebenarnya tujuan dari kita berimajinasi meninggal itu kan tujuannya supaya kita menyadari fundamental values yang tanpa sadar sebenarnya kita miliki ada dalam diri kita. Nah gitu. Jadi meskipun balik ke sini tadi ya, ke bahasan, meskipun Begin With The End In Mind sebenarnya aplikasinya sangat luas, tapi yang perlu kita renungkan awal-awal kalau belum pernah melakukannya adalah betul-betul memikirkan end of your life, katanya Pak Kofi, seperti latihan tadi. Kenapa? Karena end of your life itulah yang nanti menjadi dasar akan setiap keputusan yang kita ambil sekarang. Karena saya berharap dikenang sebagai orang yang jujur, maka ketika sekarang ada peluang buat berkorupsi, saya tentu akan menolaknya, menghindarinya sebisa mungkin, bahkan memeranginya, karena saya nggak pengen dikenang sebagai koruptor. Kalau saya pengen dikenang sebagai orang yang kreatif, maka sekarang tentunya saya akan meluangkan waktu untuk berkreasi, mencari cara-cara, bereksperimentasi, tidak berkeberatan dapat assignment yang berbeda, karena itu peluang saya untuk belajar hal-hal baru. Meskipun nggak mudah tetap, tapi saya nggak keberatan menjalankan itu. Karena saya pengen dikenang sebagai orang yang care sama keluarga, maka saya akan meluangkan waktu sesibuk apapun untuk care sama keluarga, even hanya chat, video call, telepon, silaturahim, anything that I can do
saya lakukan. Nah, inilah pentingnya memikirkan ujungnya tadi itu. Nanti ada di bab ini ada exercise lebih detailnya ya, tapi paling tidak itulah alasan kenapa disarankan mikirin end of your life gitu. Nah, sehingga kemudian begitu kita sudah punya end in mind ya, end of our life dengan sangat jelas, maka nanti apapun yang kita pilih diusahakan jangan melanggar kriteria keberhasilan hidup yang sudah kita tetapkan itu, kita renungkan. To begin with the end means to start with a clear understanding of your destination. Betul-betul kita ciptakan dalam pikiran kita destinasi kehidupan kita pengen seperti apa, di ujungnya pengen seperti apa. Nah, salah satu hal yang saya sukai dengan Seven Habits adalah nanti kita akan diajak exercise yang tidak hanya bicara soal materi. Jadi kalau genrenya ngomongin goal ini itu dulu cukup banyak ngomongin, ngajakin kita ilmu-ilmu yang ngajakin kita bikin dream board gitu ya, punya mimpi. Nah, tapi yang saya temukan ya, paling tidak yang saya temukan tadi ya, itu kebanyakan ngajarinya hanya satu aspek materi. Punya mobil, punya rumah, it's a good thing anyway. Tapi Seven Habits ngajakin kita untuk lebih luas, meliputi aspek-aspek seluruh kehidupan kita yang kita harapkan kita alami di ujung usia itu, yang ternyata tentunya tidak hanya bicara soal materi. Bagaimana kita dikenang sebagai teman, kita dikenang sebagai bos, sebagai anak buah, bagaimana kita dikenang sebagai sahabat, dikenang sebagai vendor ya, termasuk bagaimana kita ingin dinilai oleh Sang Maha sebagai hamba. Saya kalau udah selesai itu kan bawa portofolio nih kehidupan saya, ibadah saya, pekerjaan saya, karya saya, perilaku saya. Nah, pengennya menghadap dengan seperti apa. Nah, itu juga include dalam proses yang dari begin with the end ini. Nah, tidak melakukan proses ini, nah ada bahayanya kata Pak Govi. Emang kenapa sih kok perlu mikirin sampai ujung banget gitu? Nah, kalau ya ini ada bahayanya. Bahayanya adalah bisa jadi kita nanti sibuk menjalani kehidupan kita, mengerahkan berbagai effort ya, yang ibaratnya itu kayak kita buru-buru naik tangga. Ternyata tangganya itu bersandar pada dinding yang salah. Ya. Capek nih naik tangga, ternyata bukan dinding ini yang saya maksud. Saya pengennya yang sebelah sana. Capek effort kerja full ngabisin tenaga, ternyata pas direnung-renungkan sebenarnya saya tuh lebih pengen dikenang sebagai sahabat yang perhatian loh. Tapi kesibukan saya nggak sempat memperhatikan sahabat-sahabat saya misalnya. Nah, ini kan seperti tadi ya, bersandar pada dinding yang salah gitu. Nah, sehingga akhirnya sering ditemukan bahwa orang itu mengejar keberhasilan yang semu, yang kosong gitu. Nah, kenapa kok tadi saya katakan bahwa bedanya Seven Habits kok ngajakin lebih luas, tidak hanya materi. Soalnya memang kecenderungan alamiah kita, reaktivitas kita itu pasti ngejarnya materi, karena materi yang kelihatan. Ya kan? Kita jalan-jalan kemanapun ada materi. Ke mall ada handphone, ada jam tangan, ada mobil, nggak kelihatan. Sementara kebahagiaan nggak ada di situ. Kita pikir itu kebahagiaan, padahal bukan. Karena kebahagiaan hanya bisa ngobrol sama orang terdekat kita dengan percakapan yang mendalam, itu kebahagiaan. Tapi itu kan nggak kelihatan. Kalau nggak betul-betul kita renungkan, kita nggak akan mengarah ke sana. Tapi kalau pengen mobil, pengen rumah, itu kelihatan, bendanya ada gitu. Jadi akan membuat kita jadi reaktif. Perlu proaktivitas untuk betul-betul merenungkan apa yang ingin saya alami dalam hidup, yang sebenarnya cukup banyak hal-hal itu yang memang abstrak, atau bukan abstrak, ya abstrak lah, tapi maksudnya tidak kelihatan secara materi, secara langsung.
Nah, eh, sehingga pada akhirnya kita akan bisa hidup, menjalani kehidupan dari ke hari dengan menjalankan hal-hal yang amat sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga Pak Kofi itu sering memasangkan, saya lebih suka memasangkan. Kenapa kok judulnya highly effective people? Karena umumnya kita cenderung untuk efficient. Nah, efektif itu kan simpelnya adalah tadi ya, waktu itu ya kita pernah bahas mencapai sasaran gitu ya. Nah, efisien urusannya adalah bagaimana mencapai sasaran itu dengan lebih cepat, lebih hemat gitu ya, dengan resource yang lebih sedikit. Nah, tapi alamiah kita tuh lebih ngejar efisiennya daripada efektifnya. Nah, fokusnya Seven Habits ngajak kita untuk efektifnya, baru kemudian kita bisa cari yang efisien. Gitu. Tapi pastikan dulu dinding yang disandari itu yang tepat seperti yang kita harapkan. Disinilah kita bisa kemudian memikirkan definisi sukses yang betul-betul kita inginkan itu seperti apa. Nah, sebenarnya tanpa disadari, kata Pak Kofi, kita tuh udah sering pakai prinsip ini, all things are created twice. Segala hal yang diciptakan manusia itu diciptakan minimal 2 kali. Udah sering pakai kita. Contoh, mau jalan-jalan, biasanya kita buat sekarang ya, punya itinerary, rute perjalanan. Orang zaman sekarang deh, sehari-hari pasti, apalagi yang hidup di kota besar, pasti pakai Google Map, ya kan? Nah, kayaknya saya nggak nemu orang zaman sekarang yang di kota besar yang macet yang nggak pakai Google Map, pasti pakai Google Map. Dan itu tiap hari, bahkan sehari bisa beberapa kali kita pakai. Nah itu kan artinya kan sama, kita memikirkan dulu mesti lewat mana ya, saya mau kemana ya, ganjil genap apa enggak ini, macet apa enggak ini, gitu. Kita mau ke restoran, biasanya either kita udah punya restoran langganan, udah punya, bayangin dulu mau makan apa, atau kalaupun kita belum punya bayangan ya pas ke restoran pasti kita lihat menunya gitu. Dan kalau ke restoran belum pernah, kita tanya, cari referensi dulu ya, reviewnya dibuka dulu di website atau di review kuliner, atau kita nanya dulu sama pelayannya kan, apa menu favorit di sini. Itu kan berarti memastikan kita nggak ingin kecewa sebenarnya dengan kehidupan kita, dengan experience kita di restoran itu. Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu saja, sesederhana makan yang cuma mungkin setengah jam sampai 1 jam, perjalanan liburan yang cuma seminggu 3 hari, kita aja perlu pakai menu. Kenapa tidak dengan hidup kita? Menu apa yang pengen kita sajikan dalam kehidupan kita? Nah, dengan demikian kita akan terlepas dari kehidupan yang by default. By default itu kehidupan yang memasrahkan pada settingan yang sudah kita miliki. Saya lahir di keluarga kurang berpendidikan, tersetting seperti itu. Kalau by default ya udah saya begitu juga, nggak berpendidikan. Nah, kalau saya lahir di keluarga miskin, begitu juga. Lahir di keluarga perampok, koruptor, begitu juga. Atau ya kalau yang buruk-buruk gampang lah. Yang bagus tapi sebenarnya belum tentu itu jalan kita. Misalnya saya lahir di keluarga guru padahal saya pebisnis gitu, atau kebalikannya. Nah, itu kan by default. Nah, kita sebenarnya diberikan keleluasaan untuk hidup by design. Nah, dengan cara merenungkan, pengen mendesain kehidupan yang seperti apa. Nah, disinilah kita perlu self awareness. Balik ke habit 1, self awareness. Karena proses menyadari saya tuh sukanya sebenarnya apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua, imajinasi, membayangkan nanti kalau saya jadi begini kira-kira gimana. Dan conscience, menggunakan hati nurani untuk bertanya ya, mana yang serak, mana yang enggak serak. Nah, gitu jalannya. Jadi kalau habit 1 itu mengatakan you are the creator, kita punya kendali atas hidup kita, kita dikasih ruang mengendalikan hidup kita. Habit 2 ditanya mau dikendalikan kemana, yuk kita buat first creationnya.
Nah, disinilah kemudian nanti Pak Kofi akan membedakan ya, meskipun kenyataannya di lapangan sama, membedakan antara leadership dengan manajemen. Beliau katakan manajemen itu bagaimana kita mengelola resources supaya mencapai tujuan dari sebuah organisasi misalnya. Leadership itu menentukan organisasi emang mau ngapain sih gitu. Nah, seringkali orang fokus pada manajemennya tapi belum bicara leadershipnya. Nah, maka dari itu habit 2 nih sebenarnya ngomongin leadershipnya dulu. Kita mau ngapain, baru kemudian gimana cara mencapai ke sana, gimana kita kelola resource, waktu, dan sumber daya yang kita punya untuk mencapai tujuan itu. Tanpa leadership, tanpa pemikiran akan tujuan, maka manajemen itu akan jadi reaktif. Ya kan? Simple lah. Kita sering dengar banyak organisasi yang kalau ada krisis maka yang dipotong pertama kali adalah inisiatif pembelajaran, learning. Kenapa? Ya secara logika manajemen masuk akal karena itu tidak langsung kasih value di depan mata terhadap perusahaan atau organisasi. Nah, sementara ada organisasi lain justru di momen dia turun, justru inisiatif learning dia perbanyak meskipun budgetnya terbatas, tapi dia cari cara-cara supaya orang bisa belajar hal-hal baru. Kenapa? Bisnis lagi turun, nganggur, yuk kita supaya produktif belajar sambil mencari peluang-peluang baru yang jangan-jangan ada, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Nah, gitu ceritanya bagian awal dari bikin Titian Iman. Nanti kita akan masuk ke bahasan selanjutnya operasional seperti apa, tapi inilah kurang lebih prinsip-prinsip awalnya, fundamentalnya. Mengapa kok setelah bicara bahwa kita punya kendali atas kehidupan kita, sekarang mari kita bicara ini kehidupan kita ini mau dikendalikan kemana, mau dibawa kemana kehidupan kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.